Halo rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa dalam podcast kedua KDRM Fox Noi, pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi. Nah, kami dari Komunitas Debat dan Riset Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dalam podcast kali ini akan membahas terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan kita laksanakan pada 9 Desember mendatang. Nah, terkait dengan Pilkada ini, pasti timbul pertanyaan di benak teman-teman sekalian. Apa sih urgensitasnya pelaksanaan pilkada ini? Tidakkah lebih baik bagi kita untuk menunda supaya pilkada ini dilaksanakan nanti di saat kondisi bangsa Indonesia menjadi lebih memungkinkan untuk dilaksanakan? Nah, podcast kami ini juga akan terdiri dari dua bagian, rekan-rekan sekalian. Bagian yang pertama ini kami akan menjelaskan pilkada dari perspektif hukum, dan di bagian yang kedua kami akan menjelaskan pilkada dari perspektif pelaksanaan teknisnya di lapangan yang akan dijelaskan oleh pihak dari Komisi Pemilihan Umum. Oleh sebab itu dalam podcast yang pertama ini kami mengundang Bapak R. Sigit Widiarto SHLLM sebagai narasumber kami. Beliau adalah dosen hukum administrasi di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selain sebagai dosen, Pak Sigit juga aktif di organisasi advokat yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Selain itu, beliau juga merupakan anggota dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Karena kepakaran beliau di bidang hukum, beliau juga sering diundang dalam berbagai macam seminar, baik itu tingkat regional maupun nasional. Dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman yang ada di sini, jika teman-teman belum menonton podcast pertama kami, silakan teman-teman buka di Instagram kami di KDRM_FHUAJY. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share podcast. Baiklah, untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan langsung menyapa narasumber kita yang pertama, Bapak R. Sigit Widiarto, SHLLM. Selamat malam, Pak Sigit. Gimana kabarnya, Pak? Baik, selamat malam, Apribili dan teman-teman semua. Sehat ini. Gimana Oke, kabarnya? saya juga puji Tuhan baik, Pak, akhir-akhir ini. Kesibukan akhir-akhir ini apa ya, Pak? Ya, ini bekerja dari rumah, lalu beraktivitas juga banyak dari rumah. Misalnya rapat-rapat dengan teman-teman di luar, dengan beberapa kelompok itu lebih banyak daring ya. Sesekali sih kalau diperlukan memang harus luring ya sesekali. Tapi sebagian besar ini bekerja dari rumah ini. Oke, kita ini kayak Pilkada 2020 ini kan menjadi hal yang kayak menarik gitu ya Pak, karena kan kita baru pertama kali melaksanakan pilkada pas di tengah-tengahnya bangsa Indonesia lagi mengalami yang namanya pandemi COVID-19 nih Pak. Nah ini banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan pelaksanaan pilkada ini. Ada beberapa pihak yang bilang bahwa lebih baik pilkada ini kita undur aja sampai kondisi menjadi lebih memungkinkan nih Pak. Nah pertanyaan saya, apa sih dampaknya kalau misalnya Pilkada 2020 ini kita tunda misalnya di tahun depan atau tahun depannya lagi mungkin? Bagaimana menurut Bapak? Iya, kalau penundaan itu karena alasan pandemi COVID ya, persoalannya adalah sampai kapan mau ditunda. Sebab kita belum tahu ini pandemi COVID ini akan berakhir kapan, akan terputus kapan gitu ya. Sebab walaupun Indonesia sekarang itu relatif terkendali ya, tapi angka pertumbuhannya juga pertumbuhan yang terpapar COVID itu ternyata juga belum semakin menurun. Ya landai, walaupun tidak terlalu tinggi, tapi belum selesai juga gitu. Maka waktu itu bisa dipahami kalau terutama setelah Perpu nomor 2 tahun 2020 dikeluarkan ya, setelah menunda pelaksanaan pemilihannya dari Juni ke Desember, itu kemudian muncul kekhawatiran-kekhawatiran itu. Tetapi saya kira kalau ditunda bukan tidak ada persoalan ya. Tadi sudah saya singgung, kalau mau ditunda sampai kapan, menunggu pandemi itu berakhir itu kita tidak bisa memastikan kapan. Yang kedua, kalau sampai nanti periodisasi bupati, wali kota, gubernur yang harus diganti karena apa? Karena periodisasi menjalankan tugas jabatannya sudah selesai, sementara belum terpilih kepala daerah definitif, maka yang akan menjalankan tugas itu kan pelaksana tugas.
pelaksana tugas gubernur, pelaksana tugas bupati, pelaksana tugas wali kota. Pelaksana tugas itu kewenangannya terbatas dibandingkan dengan gubernur, bupati, wali kota definitif, terutama dalam pengambilan keputusan-keputusan yang sifatnya strategis. Nah, pada situasi pandemi yang diikuti dengan, saya kira juga keterpurukan ekonomi ya, karena pandemi ini kan membutuhkan pimpinan-pimpinan daerah yang bisa mengambil keputusan-keputusan strategis, bahkan langkah-langkah terobosan, tidak hanya untuk menangani pandemi COVID-19 ini, tapi juga memulihkan keterpurukan ekonomi akibat pandemi itu. Nah, ini kekhawatirannya ini bagi pihak yang mengendaki tetap dijalankan pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat itu adalah itu tadi PLT, pelaksana tugas ya, itu tidak mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis ya. Jadi kewenangannya terbatas dibandingkan dengan pimpinan atau kepala daerah definitif. Saya kira itu. Baik, Pak. Jadi dari penjelasan Bapak saya tangkap bahwa misalnya keputusan-keputusan misalnya kayak freeze air mesin atau kebebasan bertindak itu oleh pelaksana tugas itu kemungkinan melaksanakan atau kapabilitasnya itu sangat minim ya Pak untuk melaksanakan keputusan-keputusan seperti Iya, itu? keputusan strategis itu misalnya kalau kemudian eh, dalam pengelolaan anggaran misalnya, kalau di tengah jalan kemudian harus ada keputusan-keputusan seperti terjadi sekitar pandemi itu, ada refocusing, ada apa lagi gitu ya. Itu saya kira terbatas kewenangan PLT ya. Jadi itu yang saya kira bisa dipahami itu. Nah, soal pro kontra pilkada atau enggak itu relevannya pada waktu awal Juli itu ketika Perpu 2 diluncurkan. Sekarang kan sudah jalan dan kekhawatiran-kekhawatiran yang dulu bahwa pilkada akan menjadi klaster-klaster baru yang signifikan kan untuk sementara tidak terbukti lah karena dilakukan bersamaan dengan penerapan syarat protokol kesehatan ya. Ya, kalau kita lihat ini kan sudah masuk pada tahapan kampanye, kan? Penambahan jumlah Iya. penderita COVID-19 karena pilkada kan tidak terlalu signifikan memberikan kontribusi apa penjumlahan jumlah pandemi yang terjadi di Indonesia ya. Tapi jangan terlena kalau kemudian akibat melihat angka ini kemudian kalau begitu dilakukan pelonggaran penerapan syarat protokol kesehatan, bisa jadi nanti akan tercipta klaster-klaster pilkada itu. Jadi Baik Pak. syaratnya harus diterapkan protokol kesehatan yang ketat ya saya kira itu. Oke Pak. Nah, kalau tadi kita sudah Pak Sigit sudah menjelaskan tentang kenapa Pilkada 2020 itu memiliki urgensitas atau nggak boleh ditunda, sekarang kita masuk ke bagian undang-undangan yang mengaturnya, Pak. Nah, dalam undang-undang Pilkada itu termasuk bahkan dalam undang-undang pemilu itu apakah menurut Bapak tidakkah diperlukan semacam revisi misalnya dengan menambah kemungkinan bahwa kita meninggalkan sistem pilkada konvensional. Jadi misalnya menggunakan sistem elektronik gitu. Bagaimana menurut Bapak? Iya, tentu sih bahwa revisi terhadap undang-undang pilkada itu selalu dilakukan ya. Kita tahu misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ya, itu kan sudah direvisi 3 kali sampai yang terbaru dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ya. Bahwa itu dilakukan perubahan itu saya kira itu keniscayaan gitu ya. Kalau kemudian dalam perkembangan yang ada di tengah masyarakat itu memang kemudian melihat ada hal-hal yang tidak sesuai lagi, tentu akan diubah. Nah, kalau soal penggunaan pilkada elektronik, tentu saya kira harus dilakukan persiapan-persiapan ya. Artinya sejauh mana infrastruktur yang pertama ya, infrastruktur untuk melakukan pemilihan secara elektronik itu bisa difasilitasi secara merata. Nah, persoalannya kan Indonesia itu secara geografis sangat luas ya. Nah, soal pembelajaran jarak jauh karena pandemi kan memberi pelajaran bahwa
ternyata dalam kaitannya dengan dukungan infrastruktur pembelajaran daring itu kan belum sepenuhnya bisa terfasilitasi secara merata oleh pemerintah. Nah, kalau situasinya masih seperti sekarang, saya kira memang belum memungkinkan ada pilihan secara elektronik itu. Yang kedua, saya kira tidak hanya infrastruktur, tapi harus ada proses edukasi terhadap masyarakat mengenai sistem pemilihan yang baru ini. Jangan sampai kemudian karena ada instrumen yang baru dengan yang padat teknologi itu, kalau kemudian terjadi kegagapan yang cukup serius bagi sebagian masyarakat. Barangkali bisa mulai diuji coba pada tingkat pilihan kepala daerah, kabupaten, kota untuk daerah-daerah tertentu dulu ya, yang memang secara infrastruktur dan masyarakat itu memang sudah siap. Nah, kalau memang infrastrukturnya siap, kondisinya siap, kenapa tidak itu dilakukan perubahan ini? Tapi saya kira masih butuh waktu untuk menuju ke sana. Baik Pak, berarti terkait dengan teknologi tadi, berarti kembali lagi ke persiapan kitanya ya Pak, Iya. sebagai terutama pemerintah dalam mempersiapkan infrastrukturnya. Iya. Baik, dari teknis tadi, kita kemudian masuk ke mungkin ini bidangnya Bapak nih, hak asasi manusia nih Pak. Nah, nah, saya ada beberapa, ya, saya katakan masih berupa pro dan kontra yang terjadi di masyarakat ini. Masyarakat ini kan menilai dari perspektif mereka bahwa Pilkada 2020 ini dirasa agak sedikit melanggar hak asasi manusia karena tetap dilaksanakan, sedangkan kondisi kesehatan masyarakat itu masih terancam gitu Pak. Nah, dari perspektif hak asasi manusia nih Pak, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan keresahan yang ada di masyarakat saat ini? Ya, keresahan itu kan terkait dengan hak atas pelindungan terhadap keselamatan pribadi ya. Kemudian kalau hak hidup dikhawatirkan nanti kemudian terpapar lalu meninggal dan segala macam ya. Kekhawatiran itu saya kira memang beralasan kalau pemerintah mengabaikan penanganan aspek kesehatan ya. Tapi sejauh aspek kesehatannya itu diperhatikan dengan bagus, lalu alat-alat pengaman diri itu disediakan bagi petugas pelaksana pemilihan kepala daerah maupun nanti pada waktunya untuk masyarakat ya. Misalnya ya tentu ada masker, ada hand sanitizer, ada macam-macam untuk masyarakat ya. Lalu pemeriksaan suhu badan, lalu untuk eh, apa eh, petugas pelaksana itu APD, misalnya baju hazmat, lalu ya tentu saja masker, lalu face shield kalau diperlukan dan macam-macam. Saya kira tidak bisa dikatakan kemudian melanggar hak atas pelindungan keselamatan pribadi ya. Kalau ya eh, penerapan protokol kesehatan yang dilengkapi dengan penyediaan fasilitas itu tidak dilakukan oleh pemerintah dan hanya memaksakan yang penting tetap pilkada, sehingga pelindungan terhadap keselamatan apakah petugasnya maupun masyarakat yang akan terlibat dalam proses pilkada sejak pendaftaran, kampanye sampai pemilihan itu ya tentu saja bisa dikatakan melanggar kalau tidak dilengkapi dengan keseriusan di dalam mempersiapkan infrastruktur untuk penerapan protokol kesehatan yang baik. Tapi sejauh itu dilakukan dan dipastikan bahwa keseluruhan protokol itu diterapkan dengan baik ya, termasuk ada penegakan hukumnya bagi pihak-pihak yang melanggar, saya kira tidak bisa dikatakan bahwa kemudian pemerintah melakukan pelanggaran hak atas pelindungan keselamatan warga masyarakat, saya kira itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya yang terkait dengan materi hak asasi manusia ini. Nah, ada satu lagi nih Pak, sesuatu yang menarik di masyarakat kita nih Pak, terkait dengan politik oligarki. Di mana-mana itu
digaung-gaungkan bahkan kemarin dengan putusan MK nomor 33 tahun 2015. Nah, itu masyarakat menanggapi putusan tersebut justru dengan ya saya katakan dengan nada yang cukup negatif sih, karena menganggap bahwa putusan MK itu seolah-olah membuka peluang terjadinya politik oligarki, dan ternyata dalam Pilkada 2020 ini terbukti dengan adanya beberapa calon yang bahkan di beberapa kabupaten kota itu memiliki hubungan darah, bahkan ada yang langsung dengan pejabat-pejabat petahana. Nah, bagaimana menurut Bapak terkait dengan kondisi ini nih Pak? Apakah ini mencederai nih sistem demokrasinya kita nih Pak? Iya, kita lihat dulu nih, putusan MK nomor 33 tahun 2015 itu kan saya kira tidak memberlakukan ketentuan pasal 7 butir R dan butir S ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang syarat-syarat untuk maju di dalam pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu ya. Pasal saya kira yang terkait dengan oligarki yang ditanyakan atau dinasti politik itu adalah ketentuan pasal 7 butir R yang mengatakan bahwa ya setiap calon gubernur, bupati, wali kota ya yang akan maju dalam pilkada itu kan tidak boleh punya konflik kepentingan dengan petahana, kan gitu kan bunyinya pasal 7 butir R itu. Dan penjelasan pasal 7 butir R itu kemudian memberikan penjelasan undang-undang itu kan tafsir resmi undang-undang ya, bahwa yang dimaksud dengan tidak punya konflik kepentingan itu kalau punya hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan petahana kan gitu ya, Benar Pak. apakah itu orang tua, anak, suami, istri ya, mertua, menantu, itu kan itu dilarang. Tapi kemudian digugat dan putusan MK kemudian mengatakan itu nggak berlaku lagi. Tentu kalau Anda baca putusan MK memang argumentasinya terkait juga dengan soal-soal yang ada dalam konstitusi ya, soal diskriminatif misalnya. Itu dikatakan bahwa pasal itu kan diskriminatif, memberikan stigma pada petahana gitu ya. Seolah-olah kalau ada kerabat yang maju itu mesti kemudian akan difasilitasi, akan dibantu, akan dengan menggunakan berbagai macam apa keuntungan yang melekat pada jabatan petahana dan segala macam itu ya. Memang peluang untuk poin intinya kan adalah konflik kepentingan itu ya. Artinya yang akan menjadi ancaman untuk demokrasi kalau kemudian terbukti petahana yang sedang menjabat itu menyalahgunakan jabatannya dengan memberikan fasilitasi-fasilitasi tertentu pada kerabatnya itu sebagai bentuk dukungan, menggunakan fasilitas-fasilitas petahana sebagai pejabat yang menjalankan tugas sebagai gubernur atau bupati atau wali kota. Itu saya kira yang harus dihindari dalam demokrasi. Nah, setelah putusan MK itu, yang tentu juga argumentasinya kalau dipelajari juga ada sisi-sisi tertentu yang saya kira mengacu pada konstitusi. Yang penting adalah bagaimana mekanisme pengawasan itu secara ketat dapat dilakukan kepada petahana yang kebetulan kerabatnya itu eh, mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Apakah melalui inspektorat atau bawasda di tingkat pemerintahan atau bawaslu di tingkat penyelenggara pilkada ya, atau melalui peran serta masyarakat dalam bentuk pengawasan-pengawasan yang bisa ditindaklanjuti dengan laporan-laporan tentang penyalahgunaan jabatan kalau itu memang dilakukan ya. Nah, kata kuncinya konflik kepentingan. Bisa mencederai demokrasi kalau kemudian tidak dilakukan pengawasan secara baik sehingga kemudian terbukti petahana itu memanfaatkan jabatannya untuk fasilitasi kerabatnya yang maju itu. Tapi kalau pengawasannya itu ketat dilakukan baik oleh apa Bawasda maupun inspektorat ya di tingkat pemerintahan atau juga oleh Bawaslu di tingkat penyelenggara pemilu serta masyarakat ya, masyarakat kan bisa terlibat di dalam pemantauan benar itu ya, bisa ditekan potensi penyalahgunaan jabatan yang dikhawatirkan bisa mencederai demokrasi itu. Saya kira itu. Nah,
terkait dengan yang tadi Bapak katakan, peran dikhawatirkan adanya peran serta dari pejabat petahana nih, Pak. Nah, adakah, kan kalau misalnya bagi calon, itu kan bagi calon terang-terangan memiliki, ya kita bilang, hubungan yang kurang baik lah ya, karena kan hubungan kerjasama dengan pejabat petahana gitu, memanfaatkan jabatan dari pejabat petahana itu kan ada ancaman diskualifikasi. Nah, Iya. kalau bagi si pejabat petahana ini sendiri, Pak, apa yang menjadi kalau misalnya pejabat petahana ini tuh ketahuan memberikan bantuan atau memberikan akses kepada si calon ini nanti, Pak? Itu kan masuk dalam kriteria penyalahgunaan jabatan, ya. Penyalahgunaan jabatan banyak sekali sanksi hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pejabat yang melakukan itu, ya. Kalau itu bantuan dalam bentuk uang, dalam bentuk itu kan saya kira bisa masuk tindak pidana korupsi, ya, memperkaya atau menguntungkan tidak hanya dirinya sendiri tapi pihak lain, atau juga bisa masuk ya dicermati aja dalam undang-undang administrasi pemerintahan, itu kan ada pasal-pasal yang dilanggar itu. Saya kira ada banyak sanksi yang bisa diterapkan. Jadi kalau kita mau melihat dari segi undang-undang, justru petahana ini memiliki banyak sekali undang-undang yang bisa dikatakan ya kayak semacam ancaman kalau misalnya berani-berani melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang ya Pak. Iya, iya, tentu saja iya. Tentu saja Nah, iya. Oleh baik. karena itu yang harus dicegah dalam rangka kita menjaga demokrasi. Idealnya sih seperti yang ada di dalam undang-undang yang lama, ya, tentang apa itu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 115 tadi, yang kemudian dikukuhkan di dalam Undang-Undang 8 tahun 2015. Idealnya kan kalau kerabatnya mau maju itu jeda satu periode gitu, ya, sehingga dipastikan konflik kepentingan itu tidak akan terjadi dalam kaitannya dengan pemanfaatan jabatan untuk memberikan dukungan pada kerabatnya. Tapi faktanya kan itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kan. Argumentasinya juga yaitu diskriminatif karena statusnya sebagai anak menantu itu kemudian tidak bisa ikut apa mencalonkan, itu kan kemudian dianggap diskriminatif. Kemudian juga melanggar hak untuk memilih dan dipilih bagian dari asasi. Itu kan argumentasi-argumentasi yang muncul dalam putusan MK itu, ya. Jadi idealnya sih seperti sebelum dicabut, sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi karena itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, lalu apa yang harus dilakukan supaya demokrasi ini tetap bisa dijaga? Nah, saya sih menawarkan bahwa mekanisme pengawasan itu yang harus diperketat, ya. Apakah melalui pintu pemerintahan, Bawasda Inspektorat, ya, atau melalui penyelenggara pemilu, Bawaslu, itu kan punya tangan-tangan sampai tingkat kecamatan, ya, atau Panwas itu, ya. Lalu atau melalui bentuk peran serta masyarakat. Jadi itu. Jadi kalau sesuatu yang ideal ternyata nggak bisa diraih, kita mesti memanfaatkan kondisi yang ada ini untuk menjaga kualitas demokrasi supaya kemudian tidak terancam. Saya kira itu. Baik Pak. Eh, dari penjelasan Bapak tadi kemudian kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih Pak. Biasanya ini yang selalu entah itu pilkada, entah itu pemilu, pasti ada yang namanya ancaman golput nih Pak. Nah, eh, pilkada yang kita laksanakan di masa pandemi ini, banyak masyarakat yang kemudian sudah memang dari pilkada atau pemilu sebelumnya memang sudah malas menggunakan hak suaranya, kemudian ditambah dengan kondisi pandemi ini, masyarakat kemudian merasa lebih baik di rumah aja gitu untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya sebagai alasan. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan ancaman golput ini? Kalau misalnya banyak masyarakat Indonesia yang golput, apakah itu kemudian tidak membuat sistem demokrasi kita agak sedikit rusak nih Pak? Karena partisipasi masyarakat menjadi rendah. Iya, saya kira kekhawatiran itu harus diperhatikan, ya. Golput itu kan bisa juga bisa macam-macam merupakan bentuk ekspresi, ya toh. Ada golput yang sikap kritis karena merasa bahwa tidak ada yang sesuai dengan aspirasi yang mau
dipilih untuk menjadi pimpinan daerahnya. Nah, itu golput yang bersikap kritis, tapi ada juga golput bersikap apatis ya. Nah, termasuk takut karena nanti terpapar virus COVID-19 karena pandemi. Memang kalau kemudian angka golput tinggi, terutama yang muncul dari ekspresi sikap apatis ini, itu bisa mengurangi kualitas demokrasi dalam arti ya berkurangnya basis legitimasi pemimpin yang dihasilkan oleh proses pilkada. Kalau partisipasinya rendah, maka pemimpin yang dihasilkan ini kan basis legitimasinya bisa dipertanyakan sebagai pemimpin hasil pilkada itu. Nah, kalau sampai angka golputnya itu lebih tinggi daripada angka partisipasi, nah ini saya kira jadi persoalan. Oleh karena itu, saya kira kalau kita memang mau menjaga kualitas demokrasi itu, untuk masyarakat juga harus dilakukan edukasi, ya, pendidikan pemilih yang diadakan apakah itu oleh KPU atau pasangan calon. Kalau pasangan calon kampanye bukan pendidikan pemilih ya, jadi oleh KPU atau oleh masyarakat, ya, kelompok-kelompok masyarakat kan ada juga yang mengorganisir pendidikan pemilih untuk warga masyarakat. Itu saya kira menjadi salah satu kunci bagaimana bisa meyakinkan masyarakat bahwa masih tetap aman untuk menggunakan hak pilihnya dengan penerapan protokol kesehatan yang baik. Nah, saya kira itu harus dilakukan proses itu, mumpung masih ada waktu sebelum Desember ya. Ini terus-menerus harus dilakukan. Bagaimana kita bisa tetap menjalankan satu aktivitas, memilih pimpinan yang akan menjadi pembuat kebijakan selama 5 tahun yang akan mengatur hidup bersama bagi wilayahnya itu. Saya kira itu harus diyakinkan kepada masyarakat. Masyarakat punya kepentingan untuk ikut menentukan pemimpin yang seperti apa yang diharapkan bisa membawa perubahan ke arah yang menjadi lebih baik untuk wilayahnya melalui produk-produk kebijakan publik dari pemimpin yang dihasilkan. Ya, kuncinya jangan menitipkan nasib kita pada orang lain dengan memilih tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan mengenai siapa yang jadi pemimpin untuk wilayah kita. Saya kira itu. Baik, Pak Sigit, terima kasih atas segenap penjelasannya, mulai dari penjelasan pertama tadi sampai ke yang golput tadi, yang pertanyaan terakhir saya, dan juga terima kasih karena jawaban-jawabannya sungguh mampu menjawab segenap keresahan yang ada di masyarakat kita terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020 ini. Nah, terima kasih juga karena Bapak sudah berkenan untuk bergabung bersama-sama dengan kami dalam podcast kami ini, Pak. Dan kami juga berharap kepada Pak Sigit untuk kalau misalnya di lain kesempatan mungkin bersedia bergabung bersama-sama dengan kami, Pak. Entah itu mungkin di seminar ataupun dalam podcast. Sangat memohon kesediaan dari Pak Sigit. Iya, dengan senang hati lah. Dengan senang hati saya bertemu dan berdiskusi dengan teman-teman sekalian.